Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5B, dengan anggota kelompok Gimnas Tirsulisul Ma'mun, Misbahul Faridoh, Nelisi Pandursinta, dan Rani Suniarti. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil praktikum, yaitu yang berjudul fotosintesis. Nah, selamat menyimak. Oke teman-teman, adapun tujuan praktikum kali ini adalah menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada panci, kemudian big kamera kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya ada aluminium foil, ada pinset, cangkir stainless, piring, dan stapler. Selanjutnya ada alkohol 70%, ada air, daun, dan betadine. Langkah kerja. Pertama, pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar. Usahakan posisi daun tersebut pada tanaman terkena cahaya matahari. Langkah yang kedua yaitu kita tutup bagian tengah daun dengan menggunakan plastik mika berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru, serta aluminium foil. Kemudian, setelah itu kita biarkan selama beberapa jam. Lakukan langkah ini sehari sebelum penelitian. Langkah yang ketiga, petiklah daun-daun tersebut dari tangkainya. Langkah yang keempat, lepaskan mika dan juga aluminium foil pada setiap daun. Didihkan air secukupnya, kemudian kita rebus secara bergantian hingga daun menjadi layu. Hal ini bertujuan agar sel-sel pada daun mati. Langkah yang kelima, pindahkan daun ke dalam cangkir stainless steel yang telah diisi dengan alkohol 70%, lalu kita panaskan secara tidak langsung pada air mendidih. Hal ini bertujuan untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Langkah yang keenam, untuk menghilangkan alkohol pada daun, kita bilas menggunakan air bersih. Nah, langkah yang terakhir, kita bentangkan setiap daun di atas piring yang telah kita beri label. Kemudian, tetesi menggunakan betadine sebagai pengganti dari lugol, yang fungsinya adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan warna pada bagian daun yang ditutupi dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan aluminium foil, serta apakah ada perubahan warna pada bagian daun yang tidak tertutupi. Kita masuk ke hasil pengamatan. Kelima daun sebelum dilakukannya uji iodin berwarna hijau muda. Nah, setelah dilakukannya uji iodin atau ditetesi dengan betadine tadi, ternyata menghasilkan perubahan warna. Pada sampel yang pertama, daun yang dilapisi dengan aluminium foil, bagian yang ditutupinya menjadi hijau pucat kekuningan dan bagian yang tidak ditutupinya menjadi hijau pucat kekuningan juga. Kemudian, pada sampel yang kedua, daun yang dilapisi dengan mika merah, bagian yang ditutupinya itu menjadi hijau agak pucat, sedangkan bagian yang tidak ditutupi terdapat bercak ungu kehitaman. Yang ketiga, pada daun yang dilapisi dengan mika kuning, bagian yang ditutupinya itu hijau agak pucat, dan bagian yang tidak ditutupinya itu terdapat bercak ungu kehitaman. Kemudian pada sampel yang keempat, daun yang dilapisi dengan mika hijau, bagian daun yang ditutupi berwarna hijau pucat kekuningan, dan yang tidak ditutupi pun berwarna hijau pucat kekuningan. Kemudian sampel yang terakhir adalah daun yang dilapisi dengan mika biru, bagian yang ditutupinya berwarna hijau agak pucat, sedangkan bagian yang tidak ditutupinya terdapat bercak ungu kehitaman. Nah, pada beberapa sampel tersebut, bagian daun yang tidak dilapisi dengan aluminium foil ataupun mika terdapat bercak ungu kehitaman. Bercak ungu kehitaman tersebut mengindikasikan adanya amilum yang merupakan produk dari hasil fotosintesis. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwasannya daun yang menghasilkan bercak ungu kehitaman paling banyak terdapat pada sampel yang berisi mika berwarna biru, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada sampel yang dilapisi dengan mika berwarna hijau. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Menurut Loveless, cahaya matahari memiliki sifat polikromatik berwarna putih yang apabila dibiaskan akan menghasilkan cahaya-cahaya monokromatik yang terurai menjadi warna merah hingga kuning, biru, nila, dan ungu. Namun tidak semua spektrum cahaya dapat diterima oleh pigmen fotosintesis pada tanaman sebab setiap komponen warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Menurut Sasta Miharja dan Siregar yang dikutip kembali oleh Ninyoman Ayu, menyatakan bahwa pigmen klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat pada gelombang biru, ungu, jingga, dan merah, sedangkan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang pada gelombang hijau dan kuning. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Handoko dan kawan-kawan yang melakukan percobaan pada Hydrilia verticillata. Dengan hasil yang didapatkan bahwa Hydrilia verticillata dengan pemberian cahaya warna biru mendapatkan oksigen yang paling tinggi, dan pada pemberian cahaya berwarna hijau mendapatkan hasil oksigen yang paling rendah. Hal tersebut disebabkan karena panjang-panjang gelombang cahaya dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis.
berada pada kisaran 400 sampai 700 nanometer. Pertanyaan pertama, apakah daun yang ditutupi aluminium foil memberikan reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Jawabannya tidak memberi reaksi positif sebab cahaya tidak dapat diserap dengan baik oleh bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil. Hal tersebut dapat terjadi karena cahaya yang masuk dipantulkan oleh aluminium foil sehingga daun tidak dapat memperoleh yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya merah, kuning, hijau, dan biru? Lalu cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawabannya, dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran 400 sampai 700 nanometer. Cahaya tampak ini terbagi atas cahaya merah dengan panjang gelombang 625 sampai 740 nanometer, cahaya kuning dengan panjang gelombang 565 sampai 590 nanometer. Kemudian cahaya hijau dengan panjang gelombang 520 sampai 565 nanometer dan cahaya biru dengan panjang gelombang 435 sampai 520 nanometer. Masing-masing spektrum cahaya tersebut memberi pengaruh yang berbeda pada proses fotosintesis. Setelahnya dilakukan praktikum, kami memperoleh bahwasannya proses fotosintesis yang paling efektif terjadi pada sampel daun yang dilapisi mika berwarna biru dan merah. Hal tersebut sesuai dengan dua teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan yang ketiga, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Jawabannya, lugol atau iodin yang terkandung dalam betadin berfungsi melihat ada tidaknya kandungan amilum atau zat tepung yang ditandai dengan bercak ungu kehitaman pada daun. Sedangkan fungsi dari alkohol yaitu untuk melarutkan klorofil pada daun. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Jawabannya bisa, karena pada dasarnya tumbuhan berklorofil dapat melakukan fotosintesis jika tercukupnya beberapa hal, yaitu persediaan air, konsentrasi karbon dioksida, kandungan klorofil, suhu, resistensi daun terhadap difusi gas bebas, serta cahaya. Yang perlu digarisbawahi, cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan tidak hanya dapat diperoleh dari sinar matahari saja, melainkan radiasi cahaya tampak dapat dihasilkan dari manapun sumbernya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawabannya, benar, adanya fotosintesis memang memegang peranan penting karena banyaknya manfaat yang dihasilkan bagi makhluk hidup lainnya. Di antaranya yaitu dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga oksigen tersebut dapat dipergunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Kemudian, fotosintesis tumbuhan menghasilkan produk berupa amilum atau zat tepung yang dapat disajikan sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri maupun hewan. Nah, baik, untuk kesimpulan yang pertama yaitu fotosintesis merupakan proses biokimia yang khusus dimiliki tumbuhan berklorofil untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi senyawa organik dengan bantuan cahaya. Yang kedua, praktikum ini memodifikasi metode percobaan Sachs yang bertujuan untuk mengetahui peran cahaya dalam fotosintesis dan untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk amilum. Yang ketiga, adanya kandungan amilum dapat diketahui dengan adanya bercak ungu kehitaman pada sampel daun setelah ditetesi dengan iodin. Yang keempat, sampel daun yang ditutupi dengan mika berwarna biru dan merah merupakan spektrum warna yang paling efektif dalam proses fotosintesis karena panjang gelombang cahayanya berkisar 400-700 nanometer. Kemudian yang terakhir, sampel daun yang ditutupi dengan mika berwarna hijau merupakan spektrum warna yang paling tidak efektif dalam proses fotosintesis. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.